Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Masjid Darul Muhajirin, semoga Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan kita selalu berkumpul di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang kita cintai ini, mengantarkan keberkahan bagi hidup kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan dan ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga harta kita dibanyakan, hutang-hutang kita dilunaskan. Semoga anak keturunan kita disolehkan oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di subuh hari ini, kami mengajak kaum muslimin untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 9. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Artinya, inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minina, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan melakukan atau mengerjakan amal yang soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan balasan yang besar. Dari satu ayat ini kita ketengahkan sebuah judul, 4 kiat menumbuhkan cinta di hati kepada Al-Quran. Apa urgensi kajian yang sangat penting untuk kita pahami dan renungkan tentunya? Yang pertama adalah karena banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam 3 kegelapan. Disebutkan
di dalam 17 ayat di dalam Al-Quran, kebanyakan manusia terjatuh dan terperangkap ke dalam 3 kegelapan. Kata Allah, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Banyak manusia yang tidak bersyukur. Berarti terjatuh dalam kegelapan kekufuran. Banyak manusia yang tidak berilmu, tidak mengerti urusan agamanya. Berarti banyak manusia yang terjatuh ke dalam kegelapan kejahilan atau kebodohan. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Banyak manusia yang terjatuh dalam kegelapan kekafiran. Agar supaya kita selamat dari 3 kegelapan ini, maka hendaknya kita harus dekat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah hudal linnas, pedoman hidup manusia. Urgensi yang kedua, dikarenakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada Allah bahwa banyak umatnya yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Pengaduan Nabi ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baginda Nabi mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sungguh umatku menjadikan Al-Quran ini diabaikan, dilupakan, ditinggalkan. Kita dapati fenomenanya banyak kaum muslimin, mereka jauh dari Al-Quran. Mereka merasa seolah waktu mereka penting untuk perkara-perkara dunia dan tidak penting untuk bermulazamah dengan Al-Quran. Urgensi yang ketiga adalah agar supaya kita terbebas dari apa yang menjadi perlakuan orang kafir terhadap Al-Quran. Orang kafir itu dalam perlakuannya terhadap Al-Quran disebutkan di Quran surat Yasin ayat yang ke-46, wa ma ta'tihim min ayatin wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bahwa orang-orang kafir itu tidaklah sikap mereka atau perlakuan mereka terhadap ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka, melainkan mereka berpaling, yaitu tidak mau mendengarkan ayat dan tidak mau beramal dengan ayat-ayat Allah. Kemudian urgensi berikutnya adalah agar supaya kita terbebas dari apa yang menjadi kebiasaan orang-orang munafik terhadap Al-Quran. Orang-orang munafik terhadap Al-Quran itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang kedua, ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang-orang munafik itu terhadap Al-Quran, mereka membaca Quran, mereka mendengarkan Quran, tetapi hati mereka tetap kosong dari Al-Quran. Mereka tidak merasa butuh untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Sehingga orang-orang munafik, mereka memilih jalan yang berseberangan atau bertentangan dari petunjuk Al-Quran, meskipun mereka membaca atau mendengarkan Al-Quran. Lantas urgensi yang terakhir adalah agar supaya kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Bahwa orang yang beriman terhadap Al-Quran, perangainya secara khusus disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121,
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Mereka yang beriman dengan Al-Quran adalah mereka yang selalu bertilawah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, tidaklah seorang hamba atau orang-orang yang beriman itu dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kecuali karena kecintaan yang besar di hati mereka terhadap Al-Quran. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus memahami dan mentadaburi ayat yang ke-9 dari surat Al-Isra, sebab di dalam ayat itu terdapat petunjuk 4 kiat menumbuhkan cinta di hati terhadap Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. 4 kiat yang terdapat di dalam ayat ini dirumuskan berdasarkan penggalan-penggalan yang terdapat pada ayat yang mulia ini. Kiat yang pertama dirumuskan dari penggalan ayat yahdi lillati hiya aqwam. Kiat yang kedua dirumuskan dari penggalan ayat wa yubasyirul mu'minina. Kiat yang ketiga diambil dari penggalan ayat ya'malunas solihat. Dan kiat yang terakhir, yang keempat, diambil dari penggalan ayat ajran kabira. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Untuk memudahkan kita di dalam menghafal atau dalam mengingat 4 kiat yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini, maka 4 kiat ini kita singkat menjadi satu akronim kata, yang setiap huruf dari kata ini itulah yang menjadi kiat dalam upaya menumbuhkan cinta di hati terhadap Al-Quran. Adapun akronim kata yang kita pilih adalah kata ayat. Berarti ada 4 huruf, A, Y, A, dan T. Awal-awal huruf inilah yang akan mengingatkan kita untuk mengenali, mengetahui 4 kiat yang terdapat di dalam satu ayat yang kita tadabburi ini, Al-Isra ayat yang ke-9. Mari kita rumuskan atau kita uraikan kiat yang pertama. Ayat yang akan kita jadikan sebagai rumusan, landasan atau dasar adalah penggalan ayat yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya Al-Quran itu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena itulah kita rumuskan kiat yang pertama adalah A yaitu maksudnya ambillah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ambillah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kita menggunakan kata ambillah ini kita kaitkan dengan firman Allah di dalam Quran surat Maryam di ayat yang ke-12. Ketika Allah memerintahkan Yahya untuk dekat dengan Al-Quran, Allah perintahkan kepada Yahya untuk mengambil Al-Quran dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Firman Allah, ya Yahya khudhil kitaba bikuwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab itu bikuwah, dengan sungguh-sungguh. Kuat di situ adalah dengan kesungguhan. Jangan setengah-setengah. Serius kita untuk mengambil Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, dan jangan setengah-setengah. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran benar-benar akan memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang pertama, Allah menegaskan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang terpilih
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah tegaskan di dalam ajaran Al-Quran tidak ada ajaran yang bengkok. Semuanya adalah ajaran yang lurus. Maka sesiapa yang mengikuti Al-Quran, berada di atas jalan yang ditunjukkan Al-Quran, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus, maka merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman yang memilih jalan Al-Quran, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa orang-orang yang beriman itu berada di atas jalan hidayah? Dikarenakan orang-orang yang beriman itu memilih dan mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Maka mereka berada di atas hidayah. Dan karena itulah mereka meraih keberuntungan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di antara implementasinya kata Allah di dalam Quran surat Az-Zumar, ayat yang ke-18, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu berada di atas jalan hidayah, Allah mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu, meskipun mendengarkan banyak perkataan, tetapi dia hanya akan memilih perkataan yang sejalan dengan Al-Quran. Dia akan mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena itulah mereka berada di atas hidayah Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen harta, lalu begitu banyak tawaran-tawaran kepadanya untuk mendapatkan harta. Dari sejumlah tawaran-tawaran itu, dia hanya akan memilih jalan yang dipilihkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ada tawaran, ya udah nggak apa-apa Pak, ayo ambil pinjol aja, mudah kok. Cukup dengan KTP, Bapak dapat pinjaman uang yang banyak. Limitnya bisa sampai 25 hingga 30 juta. Tapi itu akadnya riba. Meskipun kemudian dengan mudah mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan KTP, tapi itu akadnya adalah riba. Dan Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran untuk meninggalkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan semua usaha-usaha yang dibangun dari riba. Dan Allah akan mengembangkan segala sesuatu yang berdasarkan prinsip sedekah, yaitu ta'awun, tolong menolong. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, orang yang beriman meskipun mendengarkan tawaran-tawaran yang menjanjikan, menguntungkan, tapi dia akan memilih yang sejalan dengan Al-Quran. Ketika dia sakit, ada tetangga, ada teman yang menawarkan berobat ke dukun, bahkan tetangga dan teman menawarkan, pokoknya saya tanggung semua biayanya. Tetap saja dia akan meninggalkan tawaran tersebut dikarenakan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan au arrafan wasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai perkataan keduanya, batal Islamnya karena dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Jadi mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, itu mengingkari petunjuk Al-Quran. 2 hari lalu ada suami istri mendatangi kami. Mereka curhat tentang persoalannya, bahwa kondisi keluarga mereka sedang dimusuhi oleh beberapa orang. Tentu dikaitkan karena suatu urusan atau proyek yang mereka jalankan. Dan beberapa malam mereka temukan di pagar mereka ada garam, ya, garam batu yang tertabur. Ini pelakunya siapa mereka tidak tahu. Apakah mungkin ada kendaraan yang membawa garam lalu tumpah? Mustahil. Kok hanya di pagar mereka dan ditabur dengan rapi, ditabur dengan teratur, sedangkan
pagar-pagar depan rumah mereka tidak terdapat hal yang demikian. Mulai lagi muncul, apakah rumah kita sedang disihir, diawasi, dipantau atau apalah. Karena satu rumah tidak ada yang melakukan hal tersebut. Siapa nih gerangan yang melakukannya? Mereka tidak punya CCTV sehingga mereka tidak tahu. Lalu mereka bertanya, apakah boleh kami tanya kepada orang yang disebut sebagai orang pintar atau dukun untuk menerawang dan melihat siapa pelakunya dan apa maksudnya? Saya balik bertanya, dari mana dia tahu? Kalian saja yang tinggal di rumah itu nggak tahu. Lalu dia dari mana kira-kira akan mengetahui siapa pelakunya? Dia bingung juga. Saya katakan kalau dia tahu maka dia mendapatkan informasi dari jin. Dan apabila dia meminta informasi dari jin, di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, di antara manusia ada yang meminta bantuan jin dan jin tidak menambah baginya kecuali menyesatkannya. Kalau kalian meminta bantuannya, maka dia meminta bantuan jin, sama halnya kalian meminta bantuan jin, dan jin akan menyesatkan kalian, akan memunculkan di hati kalian suudzon terhadap kaum muslimin. Maka jin akan memberikan informasi itu tetangga kamu, yang ciri-cirinya seperti ini, badannya seperti ini, inisial namanya seperti ini. Supaya apa? Berburuk sangka kepada tetangga, kepada sahabat, kepada keluarga. Petunjuk Al-Quran, kalau memang kalian menganggap ini adalah kemungkinan yang tidak wajar, penampakan yang aneh, ada petunjuknya di surat Ali Imran ayat 120. Yaitu dengan membaguskan ketakwaan kepada Allah, lalu kemudian bersabar, niscaya kemudaratan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hasad tidak akan menimpamu. Maka baguskanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan dirimu kepada Allah, kemudaratan apapun yang ingin didatangkan dari orang-orang yang hasad akan terhalang. Itu petunjuk di dalam Quran surat Ali Imran ayat 120. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itulah petunjuk Al-Quran. Apakah dia lakukan atau tidak? Allahu a'lam bissawab. Yang pasti 2 hari lalu mereka datang menyampaikan hal ini, dan kami katakan seperti tadi, bertakwalah kepada Allah, mintalah petunjuk Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka orang yang beriman itu, mereka dengarkan banyak perkataan tapi mereka memilih petunjuk Al-Quran. Maka merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Waulaika hum ulul albab. Merekalah orang-orang yang berakal. Kenapa mereka disebut sebagai orang yang berakal? Di dalam Quran surat Al-Insan ayat yang ke-27 Allah mengatakan, di ayat yang ke-29 Allah berfirman, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguh Al-Quran itu adalah peringatan yang terang, yang jelas. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri, tidak ada pilihan kecuali dengan memilih jalan Allah. Jalan Allah adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihan kecuali memilih jalan Allah, yaitu mengikuti petunjuk Al-Quran. Kenapa orang-orang yang memilih jalan sesuai petunjuk Quran adalah orang yang berakal? Sebab mereka menginginkan kebaikan untuk dirinya. Adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak layak, tidak pantas disebut sebagai orang yang berakal. Dan orang yang tidak berakal itu adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka inilah kiat yang pertama. Ambil Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Sebab Al-Quran adalah pedoman hidup. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bukan hanya pedoman hidup, tapi juga Al-Quran adalah solusi jawaban untuk seluruh persoalan hidup. Dan Al-Quran akan senantiasa menuntun dan membimbing kita untuk dapat membedakan hak dan batil, halal dan haram. Dengan demikian, kita dapat terhindarkan dari perkara yang batil, dari perkara yang haram, karena sangat terang dan jelas ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran.
Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita melangkah kepada kiat yang kedua. Kiat yang kedua kita rumuskan dari penggalan ayat. Wa yubasyirul mu'minina. Al-Quran memberi kabar gembira. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Dari penggalan ayat ini, kita rumuskan kiat yang kedua. Huruf Y, yaitu yakini Al-Quran kabar gembira untuk orang yang beriman. Jangan ragu. Yakinilah Al-Quran itu kabar gembira untuk orang yang beriman. Allah telah mensifati Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Di dalam Quran surat Shad, surah yang ke-38 di ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan berlimpah, kebaikan langgeng, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang berkesinambungan, itulah berkah. Allah sedang memberitahukan kepada kita agar Al-Quran itu tidak jauh dari kita. Bahwa siapapun yang menginginkan kebaikan langgeng dalam hidupnya, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang berkesinambungan dan berlimpah, maka hendaknya dia dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Berkah Al-Quran itu ma'asyiral muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan paling tidak ada 4 kabar gembira yang didapatkan oleh mereka yang dekat dengan Al-Quran. 4 kabar gembira itu, yang pertama yaghzu al-aqla. Orang yang dekat dengan Quran akan terbebas dari penyakit pikun. Karena Al-Quran nutrisi terbaik untuk akal. Kalau sudah mulai ada yang mengeluh, Ustadz, oh saya akhir-akhir ini sudah mulai pikun. Terapilah dengan Al-Quran. Ambillah kesembuhan Bapak dengan Al-Quran. Rutin baca Quran. Sudah banyak riset dan penelitian bahwa Al-Quran menghidupkan sel-sel yang mati dan menghidupkan saraf-saraf yang telah buntu. Melancarkan peredaran darah dengan Al-Quran. Ketika kita baca Quran sesuai dengan makhrajnya, itu tubuh kita bergetar. Sebab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dia memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu disifatkan seperti air, hujan yang turun dengan deras. Dan hujan yang turun dengan deras itu adalah untuk menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, dan bumi yang gersang. Bahwa bumi yang mati itu akan bergetar kembali, akan bergerak kembali, dalam arti akan hidup kembali kalau ditimpa dengan hujan yang deras. Nah, karena itulah jiwa yang mati, jiwa yang kering, jiwa yang hampa akan hidup kembali dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Maka seseorang yang membaca Al-Quran itu ibarat jiwanya adalah bumi yang mati yang menjadi hidup dengan air, maka Al-Quran adalah air kehidupan bagi jiwa yang menyehatkan, menyembuhkan, dan menghidupkan jiwa yang mati, jiwa yang kering, jiwa yang hampa. Karena itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, selalulah membaca Quran sebab dia nutrisi terbaik untuk akal. Wa yaghzu ar-ruha, kabar gembira yang kedua, Al-Quran itu akan menguatkan ruh. Apa ciri, apa tanda ruh itu kuat? Ciri dan tanda ruh itu kuat adalah kemudahan menjalankan ibadah, baik wajib ataupun sunnah. Kalau kita merasa berat menjalankan ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah, atau kita mendapati curhatan keluarga kita, anak kita mungkin,
Sahabat kita mungkin, tetangga kita yang menyampaikan kondisinya, kok saya berat ibadah. Berat sekali. Maka kita sarankan dan nasihatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Sebab bukan fisiknya yang sedang lemah, tapi ruhnya yang sedang lemah. Karena untuk perkara selain ibadah, enteng di bawah tubuh ini. Olahraga, main bola, nonton, enteng banget. Tapi begitu ibadah, berat rasanya. Nah, itu yang sedang sakit ruhnya, bukan fisiknya. Maka Al-Quran itu dinamakan oleh Allah dengan penamaan Ar-Ruh, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh supaya kita fahami bahwa nutrisi terbaik bagi ruh adalah ruh, yaitu Al-Quran. Sehingga dengan seseorang yang banyak baca Quran, dekat dengan Quran, ruhnya akan sehat, ruhnya akan kuat. Apa cirinya, apa tandanya? Mudah beribadah, yang wajib dan yang sunnah. Mudah, ringan aja, enteng aja di bawah tubuh ini ibadah. Nikmat, karena ruhnya sedang sehat. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, kabar gembira yang ketiga, yahfazu al-jisma. Orang yang dekat dengan Quran, selalu baca Quran, akan sehat badannya, akan kuat jasmaninya. Karena Al-Quran adalah syifa, penyembuhan untuk semua penyakit. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Allah, Al-Quran telah diturunkan, di dalamnya ada syifa, penyembuhan. Allah tidak mengatakan di dalamnya ada dawa, tapi di dalamnya ada syifa. Apa itu dawa? Pengobatan. Al-Quran bukan pengobatan, tapi Al-Quran penyembuhan. Kalau pengobatan ada kalanya berkhasiat, ada kalanya tidak. Tapi penyembuhan semua penyakit sembuh dengan Al-Quran. Penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Di antaranya adalah penyakit fisik. Di antaranya adalah penyakit psikis. Di antaranya adalah penyakit mental. Di antaranya adalah penyakit finansial, penyakit karir, penyakit sosial. Semua penyakit-penyakit ini bisa sembuh dengan Al-Quran. Kemudian kabar gembira yang keempat, wayat munu as-sa'adah. Orang yang dekat dengan Quran, hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Karena Al-Quran adalah seutama-utama zikrullah. Sedangkan Allah menegaskan di dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28, alladzina, Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan dekat kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Awal ayatnya Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tenang karena dekat dengan Allah, karena mengingat Allah. Dan hanya karena mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan Al-Quran adalah seutama-utama zikrullah. Jadi, kalau merasakan kegalauan, kesedihan, kekecewaan, keresahan, ambillah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Terapilah hati, jiwa, pikiran dengan Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga kita ambil dari penggalan ayat, ya'maluna sholihat.
mengerjakan amal yang soleh. Kiat yang ketiga dari penggalan ayat ini adalah amalkan Al-Quran, karena Al-Quran amal soleh yang banyak. Amalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu amal soleh yang banyak. Mulai dari kita mempelajari Quran, bacaan Quran kita masih belepotan, tapi kita aktif ikut pembelajaran Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'al Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi lahu ajran. Yang baca Quran meskipun masih belepotan, terbata-bata, belum lancar, tapi dia sedang dalam proses belajar, dapat 2 pahala. Pahala kesungguhan dan pahala bacaan. Lalu kemudian sudah mulai mahir, sudah mulai rutin dia baca Quran, maka setiap huruf dari Al-Quran adalah 10 kebaikan. Setiap huruf. Bayangkan jika dia kemudian membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz. Berapa banyak huruf dalam 1 juz itu? Dikali 10 kebaikan atau 10 pahala. Itulah kebahagiaan yang dia dapatkan di hari itu. Lalu kemudian dia tambah perjuangannya dengan berupaya mengetahui makna kandungan Al-Quran. Pahala lagi, kebaikan lagi. Lalu kemudian dia mengamalkan Al-Quran dari apa yang dia ketahui. Itu adalah amal soleh yang nyata. Lalu kemudian dia menghafalkan Quran, itu juga adalah amal soleh. Dan dia mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran, amal soleh yang berpotensi menjadi amal jariyah. Maka ma'asyiral muslimin, dekat dengan Al-Quran artinya dekat dengan amal soleh yang banyak. Jadi kalau pengen banyak beramal soleh, dekatkan diri dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran akan menuntun dan membimbing kita untuk banyak melakukan amal soleh. Baik, yang terakhir ma'asyiral muslimin, kiat yang keempat, ajran kabira, balasan yang besar. Dari sini kita rumuskan kiat yang keempat, yaitu huruf T. Targetkan balasan yang besar melalui atau dari Al-Quran. Targetkan. Targetkan itu artinya rencanakan. Jadikan dengan Al-Quran itu ada kebiasaan. Bentuk kebiasaan melalui Al-Quran. Kebiasaan yang tercipta dari Al-Quran itulah yang disebut dengan akhlak. Dan Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Maka lihatlah petunjuk Quran dan jadikan sebagai kebiasaan kita, mulai dari bangun tidur, bagaimana petunjuk Quran. Sampai kita tidur kembali, bagaimana petunjuk Al-Quran, kita ikuti. Petunjuk Al-Quran, setelah kemudian salat subuh seperti ini, Allah katakan, wazkurizma rabbika bukratan wasila. Ingat Allah di waktu pagi dan petang, ingat. Dengan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bermajelis ilmu, sebab majelis ilmu adalah majelis zikir. Maka kita kalau tidak ada majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah. Tapi kalau ada majelis ilmu, maka kita berkumpul, sebab majelis ilmu adalah majelis zikir yang besar. Majelis zikir yang utama. Kita akan dididik melalui majelis ilmu, bagaimana kita melafazkan kalimat Allah, menyebut nama Allah dalam zikir, tapi memiliki ruh karena ilmu. Ilmulah yang membuat zikir kita bermakna dan besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu akan membuat kita menyadari betapa dahsyatnya lafaz zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita tidak ilmui kalimat subhana itu, kita hanya mendapatkan pahala yang biasa. Tapi kalau kita fahami makna dari subhanallah, bahwa subhana itu terkandung di dalamnya 2 makna. Makna pertama adalah ta'ziman dan makna yang kedua adalah tanzihan. Ta'ziman artinya dengan mengucapkan subhanallah berarti kita imani dan kita yakini tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah itu maha agung, maha mulia, maha tinggi dalam 4 hal.
dalam zatnya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam kemampuannya, dan dalam perbuatannya. Maka tatkala kita ucapkan subhanallah, kita sedang meninggikan Allah ke dalam 4 hal itu. Dan sekaligus pada ucapan subhanallah, tanzihan, yaitu kita setelah meninggikan Allah, kita sucikan Allah dari pertama segala sifat ar-rozilah, segala sifat rendahan. Sifat rendahan yang ada pada manusia, ada pada makhluk, tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lemah, Allah suci dari kelemahan. Manusia khianat, Allah suci dari khianat. Manusia seringkali ingkar janji, Allah suci dari ingkar janji. Manusia terkadang mengecewakan, Allah tidak pernah mengecewakan. Maka ketika kita ucapkan subhanallah, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suci dari segala perkataan-perkataan orang kafir tentang Allah. Allah itu punya anak, tangan Allah itu terbelenggu. Allah suci dari semua perkataan orang kafir tentang Allah. Dan Allah pun suci dari persangkaan buruk kita kepada Allah. Seringkali kita bersangka buruk kepada Allah. Sebulan, 2 bulan kita berdoa, belum terkabul, ya Allah kok doaku belum dikabulkan. Ya. Suzon kita dengan Allah. Buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, maka apabila kita mengucapkan subhanallah tapi dengan ilmu, itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Sama halnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kita perdengarkan kepada hamba-hamba Allah, tapi ayat Allah yang kita pilihkan dan kita bacakan kepadanya adalah ayat yang kita fahami maknanya, kita tahu kandungannya, kita hadirkan niat di dalam ayat itu ketika kita memperdengarkan kepada hamba Allah, itu akan sangat berpengaruh pada jiwanya. Tanpa kita fahami maknanya ketika kita bacakan, orang bisa tersentuh, apalagi kalau kita tahu artinya. Misalnya, kita pilihkan ayat di surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan Al-Qur'an turun kepada gunung, gunung itu akan hancur berkeping-keping karena tidak kuat menahan beratnya ayat Allah. Kita bacakan kepada orang yang sakit. Kenapa kita bacakan ayat itu? Karena kita hayalkan bagaimana gunung yang kuat itu tidak kuat menahan ayat Allah, hancur berkeping-keping. Maka gunung itu kita ibaratkan penyakit yang tentu tidak lebih kuat, tidak lebih kokoh daripada gunung. Kalau saja gunung bisa hancur, apalagi penyakit dalam tubuh pasien ini. Kita bacakan ayat Allah. Kita bacakan lau anzalna hadzal Qur'an. Kita niatkan, ya Allah, gunung yang kokoh saja tak kuat dengan ayatmu, apalagi penyakit hambamu ini. Hancurkan penyakitnya dengan ayatmu. Maka akan ngefek yang luar biasa ayat yang kita bacakan kepada pasien. Kenapa? Karena ayat yang kita baca kita tahu artinya. Kita niatkan maksud dari ayat itu sebagai syifa untuk pasien yang sakit. Maka itu akan memiliki pengaruh yang dahsyat dan luar biasa, ma'asyiral muslim. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kita dalam upaya adanya majelis-majelis ilmu seperti ini, kita hadir sungguh-sungguh. Jangan ada majelis ilmu kita berada di sudut sana baca Quran. Betul, itu juga keutamaan pahala, tapi terkalahkan keutamaannya dengan majelis ilmu. Terkalahkan. Maka jangan sampai kita ditipu oleh setan. Di antara tipuan setan adalah disibukkan kita pada amalan yang kecil supaya kita meninggalkan amalan yang besar. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ajran kabiran, targetkan balasan yang besar. Saya sebutkan beberapa balasan yang besar yang Allah janjikan bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih. Baginda Nabi bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Tidakkah kemudian ada tumbuh rasa penasaran di hati kita, siapakah keluarga Allah?
Para sahabat begitu mereka dengar dari sabda Nabi, Allah itu punya keluarga, mereka semua berbondong-bondong mendatangi Nabi. Penasaran, ya Rasulullah, manhum ahlullah. Siapa mereka keluarga Allah? Karena mereka berharap mereka termasuk keluarga Allah. Tahun lalu, Raffi Ahmad berangkat haji bersama dengan keluarganya semuanya. Kru-krunya pun dibawa. Dari travel yang menjadi fasilitator keberangkatan mereka, mengatakan dana sekitar 27 M yang keluar. Yaitu ketika Raffi Ahmad ini berangkat haji bersama keluarga dan krunya. Mereka sewa hotel termahal di Mekah. Hotel yang ditempati oleh para raja, presiden atau menteri kalau datang ziarah ke Baitullah. Demikian pula di Madinah. Nah, apa komentar keluarganya, kru-krunya? Keluarganya mengatakan, alhamdulillah kami bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga beliau. Sehingga bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Nggak usahlah keluarga, kru-krunya aja mengatakan, alhamdulillah kami bersyukur bisa tergabung ke dalam tim beliau. Sebagai krunya walaupun hanya sekedar kameramen. Tapi kami bisa mendapatkan fasilitas yang super mewah ini. Lihatlah, untuk manusia yang punya satu kelebihan saja dari sisi finansial. Banyak orang yang bangga bisa menjadi keluarganya. Nggak usahlah keluarga, krunya aja, timnya aja, atau orang yang dekat, bangga. Kenapa kita tidak bangga kalau menjadi keluarga Allah? Dan kenapa kita tidak targetkan untuk menjadi keluarga Allah? Sahabat Nabi, mereka langsung cari tahu. Manhum ahlullah ya Rasulullah. Siapa mereka keluarga Allah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah, baginda Nabi SAW menjawab, hum ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan merekalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Sebab banyak manusia yang mereka bisa menyempatkan waktu mereka untuk dunia, tapi tak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Maka orang yang diberikan kemudahan dan taufik selalu bisa membaca Al-Quran adalah keluarga Allah atau berpeluang menjadi keluarga Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, ma'asyiral muslimin, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an selagi hidup di dunia. Karena mereka yang dekat dengan Al-Qur'an dengan cara selalu membaca Qur'an, Al-Qur'an akan datang kepadanya sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Pintu hari kiamat adalah kematian. Di antara ulama ada yang merenungkan apa hubungan antara Al-Quran dengan kematian. Dalam perenungannya dia katakan bahwa hubungan antara Al-Quran dan kematian adalah satu kata. Yaitu kata sakilun, satu kata yang terdapat atau dua kali penyebutannya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Insan ayat 27 dan juga di surah Al-Muzammil ayat yang kelima. Kita mulai dari surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqilan. Allah mensifati Al-Quran sebagai qaulan tsaqilan, perkataan yang berat. Lalu kemudian di surat Al-Insan ayat 27 Allah mengatakan inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqilan. Yauman tsaqilan. Allah mensifati hari kiamat itu sebagai hari yang sangat berat. Ya. Hari akhirat itu sebagai hari yang sangat berat. Dan pintu pertama hari akhirat dan termasuk kiamat bagi manusia adalah kematian. Maka itu merupakan hari yang berat. Berat hari kematian itu. Enggak mudah, enggak gampang. Kalau kita coba lihat di surat Al-An'am ayat 93. Orang yang sakaratul maut itu, terutama mereka yang kurang iman, kurang amal soleh, itu ruhnya dipaksa keluar oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aidihim. Untuk supaya ruhnya segera keluar, malaikat memukul tubuh calon mayat itu. Dipukul dengan pukulan yang keras. Akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu. Dipaksa keluar. Kita hanya mendengarkan suara ngigau. Sebab kata Nabi, Allah sengaja menggoibkan suara orang yang sakaratul maut supaya kita bisa mendampinginya. Andaikan Allah memperjelas suara orang yang sakaratul maut, tak seorang pun yang berani mendekati atau duduk di samping calon mayat. Ya.
Nggak berani kita. Dengar tengah malam saja suara kuntilanak, lari, kabur. Padahal belum dilihat, baru kedengaran langsung lari, kabur. Apalagi kalau diperdengarkan suara orang sakaratul maut, dipukul oleh malaikat, dia teriak. Tapi Allah menggaibkan. Kita dengar seperti seorang ngigau saja. Tapi sebenarnya dia histeris, teriak ketakutan. Berat. Maka kata para ulama, Al-Quran disifatkan sebagai perkataan yang berat. Hari kiamat, hari kematian disifatkan sebagai hari yang berat. Maka siapa saja yang pengen selamat di hari yang berat, hendaknya dia dekat dengan perkataan yang berat. Dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir kita ingin sampaikan balasan yang besar adalah kata Nabi SAW, man hafizal Qur'ana wa amila bihi, siapa yang hafal Quran dan beramal dengan Al-Quran, adkhalahullahu al-jannah, Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Dia akan menempati derajat tinggi di dalam surga sesuai dengan hafalannya. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Bacalah terus Al-Quran sebab derajatmu akan terus dinaikkan sampai ayat terakhir yang kamu baca. Setelah dia menempati posisi terindahnya di dalam surga, Allah katakan, Rasulullah bersabda, wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi. Allah memberikan kewenangan kepadanya untuk bisa menarik 10 orang anggota keluarganya qadistaujabu an-nara, yang berada di dalam neraka ditarik keluar neraka masuk surga. Jadi setelah penghafal Quran ini menempati surganya, surga yang tinggi, Allah katakan kepadanya, aku izinkan kamu menarik 10 orang anggota keluargamu yang masuk neraka. Di dalam surat Al-Mudaththir di ayat 38 sampai ayat yang ke-47. Di sana terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Sehingga penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka, terutama orang-orang yang dikenalinya di dunia. Terutama lagi adalah keluarganya. Sebab penghuni surga itu akan mencari orang-orang yang dikenalinya. Dia cari keluarganya. Keluarganya dulu yang dicari. Kalau keluarganya sudah lengkap, baru diingat temannya, sahabatnya. Diingat, dicari itu. Tetangganya, dulu saya pernah bersama dengan tetangga saya, sama-sama berjalan dari rumah ke masjid. Mana dia? Cari dia, ya Allah. Kemana si fulan? Dulu saya bersama-sama di dunia selalu ke masjid. Ada orang-orang yang dicari di surga itu nggak ketemu. Allah perlihatkan dia di neraka. Maka terjadilah dialog. Allah izinkan dialog. Sehingga Allah mengutip perkataan ahli surga kepada penghuni neraka. Masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kamu dilempar ke dalam neraka? Nah, disinilah nantinya para penghafal Quran diberikan kewenangan Allah bisa menarik 10 orang anggota keluarganya yang harusnya di neraka masuk ke dalam surga. Nah, inilah pentingnya dalam keluarga kita ada penghafal Quran. Supaya kita tanamkan visi kepadanya dengan visi bersama masuk surga. Dan misi dia adalah mungkin hafalan Quran dan mengamalkan Quran supaya dia bisa menarik dan menyelamatkan anggota keluarga yang mungkin karena dosa masuk neraka. Baik ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, kita cukupkan kajian dan pembelajaran kita di subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diskusikan, falaihi yatafaddal maskura ma'jura. Waktu kami sampai pukul 6.30 jika ada yang ingin diskusi atau bertanya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Ayat ini diantara perluasan maknanya adalah teruslah belajar sampai datang kematian. Kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan di pesantren atau apalagi di waktu SD, di waktu SMP. Kita merasa cukup. Udah,
Saya sudah cukup mendapatkan ilmu. Setelah itu kita nggak mau belajar lagi. Jangan. Tapi teruslah belajar sampai datang kematian. Lalu dalam posisi apakah bacaan kita ini sudah benar atau tidak? Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada orang yang ahli. Kita perdengarkan bacaan Quran kita kepada ustadz, guru kita. Seperti misalnya di masjid ini ada ustadz kita. Kita minta kepada beliau untuk mendengarkan bacaan Quran kita dan mengoreksinya. Apalagi kalau kemudian memang ada halaqah Quran yang dibuka di masjid. Ada pelatihan tahsin di masjid, maka ikuti program itu. Jangan sampai kita merasa cukup, saya nggak perlu ikut, saya sudah pernah belajar. Jangan, kita ikuti. Boleh jadi insya Allah dari situlah kita mendapatkan jawaban-jawaban atas apa yang kita tidak tahu selama ini. Atau dari situ kita bisa sadar, oh ternyata saya keliru. Dulu saya membacanya seperti ini, ternyata salah. Setelah kita dapati ada seseorang yang mungkin takhasus dengan ilmu qiraah, sehingga akhirnya kita yakini bahwa apa yang diajarkan adalah benar dan kita telah keliru selama ini. Jadi teruslah belajar. Ya, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Apabila kemudian kita perdengarkan, kita sudah hafiz Quran, tapi ternyata standar bacaan kita ketika menghafal Quran itu masih banyak kekeliruannya. Maka ini kita harus talaki lagi, memperdengarkan kepada guru atau kepada ustadz yang akan mendengarkan hafalan Quran kita. Lalu dia koreksi. Harus dirubah sebab kalau sudah terhafal itu membutuhkan waktu mengulangnya. Dalam arti dihafal itu tidak langsung hilang begitu saja. Udah dikoreksi, begitu kita ulang lagi dari ayat pertama, masuk lagi ke ayat yang dikoreksi tadi, terulang lagi yang salah itu. Karena dia udah tertanam di otak bawah sadar kita. Maka perlu pengulangan dan latihan sehingga akhirnya dengan izin Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, bacaan Quran, hafalan kita bagus. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan Allah, Allah akan membukakan jalan-jalan hidayah untuknya. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, maka Allah akan baguskan bacaan Qur'annya. Dari tadinya masih banyak kekeliruan, tapi karena dia sungguh-sungguh belajar, dia perdengarkan bacaan Qur'annya kepada guru, kepada ustadz, akhirnya Allah berikan taufik kepada dia, kemudahan untuk mengulang kembali hafalan-hafalannya yang tadinya ada kekeliruan dalam penyebutan, dalam makhraj, dalam mad, dalam tajwid atau yang lainnya, dalam sifat menjadi bagus. Sehingga akhirnya dia menjadi imam atau dia baca Quran semakin sempurna atau semakin mendekati apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan waratil Qur'ana tartila. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi mengatakan man qara'al Qur'an wa huwa yatata'ta fihi lahu ajran. Ini jangan difahami secara parsial, tapi ini adalah keutamaan bagi mereka yang membaca Quran masih terbata-bata tapi dalam proses belajar. Sebab mereka yang dalam proses belajar itu dimaafkan kekeliruannya dan kesalahannya oleh Allah berdasarkan ayat yang Allah ajarkan kepada hambanya dalam bentuk doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ayat ini adalah keutamaan bagi orang yang belajar. Sehingga orang yang belajar diajarkan doa oleh Allah. Ya Allah, jangan engkau hukum aku karena aku masih salah, aku masih keliru. Tapi dia dalam proses belajar. Belajar itulah yang akan menghilangkan ketidaktahuannya. Tapi karena dia dalam proses belajar, hal-hal yang dia baca Quran masih terbata-bata, maka itu dimaafkan oleh Allah karena dia rutin ikut pengajian pembelajaran Quran sepekan sekali misalnya. Tapi dia harus banyak baca Quran supaya lidahnya ini terbiasa, ya. Maka dalam pembacaan Quran dia itu masih keliru, tapi dia dalam proses belajar. Maka bacaan Quran yang keliru inilah yang dimaafkan oleh Allah dan dia tetap mendapatkan dua pahala, pahala kesungguhannya dan pahala bacaan Quran itu sendiri. Nah, berlaku pula dalam kita sebagai manusia, ketika seseorang membawa kendaraan, tertulis di belakang mobil sedang belajar, nggak ada yang marah. Tiba-tiba dia rem mendadak di tengah jalan, nggak ada yang marah. Dia sen kanan tapi belok kiri, kita hampir celaka di belakang, kita nggak marah. Karena tertulis sedang belajar, dimaafkan oleh manusia. Tapi kalau tidak ada tulisan sedang belajar,
Siap-siap saja mendengarkan ya perkataan-perkataan buruk yang dilontarkan dari orang-orang ke kita. Woi, matamu di mana? Woi, goblok, dan seterusnya. Nggak ada yang akan ridho dengan kita ketika kita tidak sedang belajar. Tapi kalau sedang belajar dimaafkan semua. Kita yang malah hati-hati. Oh, ada yang sedang belajar nih. Kita yang hati-hati berada di belakangnya. Kalau saja manusia memiliki sifat rahmah kepada orang yang sedang belajar, apatah lagi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah tahu siapa hati yang sungguh-sungguh belajar dan siapa yang lalai. Allahu a'lam bissawab. Cukup, kami ada acara lagi ya jam 7:30 dan kami harus siap-siap. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.